buat pertemuan ADS minggu ketujuh ya ini. Minggu ketujuh ini kita bakal ngebahas tentang sequence diagram dari ya sequence diagram ini sebuah diagram apa alur ya yang dia tuh ngejelasin detail-detailnya dari beberapa use case yang udah kalian bikin di minggu-minggu sebelumnya. Nah, biasanya use case sequence diagram ini dia tuh ada yang namanya tuh mengikuti urutan waktu gitu. Jadi kayak urutannya dari si A ke B ke C ke D itu kayak gimana dengan pertimbangannya tuh kayak yang mana ya? Dari pertimbangannya itu dari kayak berbagai aktornya, misalnya dari si member atau si user, terus bisa ke web portal sistemnya, terus ke stakeholder dan mungkin kayak yang admin dan lain sebagainya. Bisa dibaca juga di sini. Nah, ini lebih enak dibacanya. Mana contohnya? Nah, jadi di eh, sequence diagram ini dia dibikin per skenario atau per apa namanya use case. Nah, di use case ini contohnya use case sequence dari use case-nya itu membuat reservasi hotel di mana inisial objek initiating-nya itu sistem dari pembuatan reservasi si hotelnya. Misalnya ini ada Windows UI-nya gimana, terus ada hotel chain-nya kayak gimana, terus ada baru dia masuk si hotelnya. Nah, ini ada beberapa representasi visual. Yang pertama tuh ada aktor. Aktor itu tipe orang yang dia bakal menggunakan sistemnya itu kayak gimana. Intinya itulah ya. Nah, terus ada yang namanya lifeline. Lifeline itu dia merepresentasikan apa namanya masa hidupnya dari si apa ya suatu apa namanya entity. Nah itu suatu entity gitu. Jadi misalnya di sini Windows UI dia waktu hidupnya tuh di awal gitu. Nah segini set berhentinya di sini. Bentar, bentar gak sih? Lifeline exhibition. Oh iya, bentar. Cara message. Hmm, oke, oke. Ini si garis titik-titik ini nih itu yang namanya lifeline-nya. Jadi dia ini masa hidupnya. Nah, bukan masa hidup sih, rentang waktu hidupnya gitu. Nah, cuman dia diaktifasinya atau eh, dia bakal aktifnya gitu. Itu kapan gitu. Misalnya kayak Windows UI berarti dia aktifnya dari sini detik di waktu ini. Terus langkah pertama message si Windows UI ini memberi apa ya, memberi sinyal kepada si hotel chain ini biar untuk membuat reservasi gitu. Nah, ketika si Windows UI ini si UI-nya ini misalnya apa ya? Kalian mencet tombol gitu, tombol set pencet. Nah, itu kan UI ya. Nah, si tombol itu ngasih fu- sebuah fungsi membuat reservasi. Nah, itu tuh mengaktifkan masa hidupnya si hotel chain ini. Nah, terus di si hotel chain ini dia melanjutkan dari pesan yang tadi itu. Dia bikin reservasi, dia nge apa namanya ngelanjutin lagi ke si lifetime-nya hotel gitu misalnya. Nah, baru di sini terjadilah apa namanya looping atau sistem yang biasanya atau bisnisnya gitu dari reservasi hotel ini. Misalnya tiap hari apakah dia available, room ID-nya berapa, tanggalnya berapa, apakah roomnya itu tersedia atau tidak gitu. Nah, ini self message artinya dia
manggil apa mengecek ke dirinya sendiri gitu. Jadi dia berkomunikasi dengan si dirinya sendiri gitu. Kalau eh, kemarin tuh di kelas diagram ya ada fungsi misalnya kayak set set ini, nah itu dia nge ininya dengan dirinya sendiri biasanya kalau misalnya dia ngecek-ngecek doang, tapi kalau misalnya dia butuh masukan dari yang apa namanya dari inputannya gitu, misalnya nunggu di set bahwa namanya adalah A gitu. Berarti dia harus si panahnya itu nunggu dari si UI-nya atau si Windows nya kayak gitu. Jadi kenapa ini disebut looping? Karena dia kalau misalnya belum selesai, ini dia balik lagi ke atas gitu, balik lagi ngulang lagi dan seterusnya. Ada lagi alternatif combine fragment. Ini ini tuh kalau gak salah percabangannya ya, saya gue lupa deh, Iya, harusnya yang kayak if else gitu. ya kan? Jadi kalau misalnya dia true, berarti bikin message lain. Kalau misal dia false kayak gimana dan seterusnya. Yang ini skenario-nya dia is room-nya true. True artinya dia available. Berarti dia bikin message lagi dan bikin apa ke entitas reservation, bikin reservasi. Nah, nanti di reservasi bikin lagi message seterusnya dan lain-lain sebagainya. Sampai akhirnya dia ke konfirmasi lalu selesai, di bawahnya selesai gitu. Kalau misalnya ada lagi yang alternatif, tapi dibikinnya di bawahnya atau di sininya ya, gue lupa deh. Kalau misalnya false, False tuh dibikin garis putus-putus terus di bawahnya. di bawahnya kan di sini kan. Ada Hmm. contohnya kok. Di mana? Mana ya? Sini. Coba bawa lagi. Yang itu dia. Ini ya, ini ya. Hmm. Look for each bla 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 else-nya. Nah, dibikin garis putus-putus gini. Jadi alternatifnya ada yang A, yang ini, yang si apa namanya value lebih dari $15.000, baru melakukan message dispatch atau melakukan fungsi dispatch. Atau else-nya di bawah 1.2 nih, dispatch-nya ke sini gitu. Ini yang ke careful distributor, ini yang ke regular distributor. Intinya gitu sih guys, kalian bikin apa ya, detailin dari satu skenario gitu. Gimana sih cara kerjanya, misalnya kalau kemarin contohnya ngambil uang di customer, menekan tombol apa gitu. Di mana menekan tombolnya? Oh, di page pertama. Terus dia ngekalkulasi apa, menunjukkan menu kah, berarti nanti lanjut lagi. Jadi itu kayak lifetime itu adalah sebuah kayak bukan patch sih, lebih tepatnya ke sistemnya ya. Jadi kayak si fungsi-fungsi apa aja si entitas-entitas apa aja yang dia bertugas buat membuat atau melanjutkan si fungsi dari yang sebelumnya gitu. Kalau kalian kurang paham sih, sebenarnya bisa baca lagi di ini Geeks for Geeks. Biasanya lebih enak ya. Nih, ada bahasa Indonesia nggak sih? Nggak bisa. Ih, no, no, no. Ya, lifetime itu dia dari lifeline itu dia dari si entitas kelasnya. Terus si panah-panah ini tuh dia ngeibaratin komunikasi-komunikasi antar si kelasnya gitu. Misalnya dari kelas satu dia berkomunikasi sama kelas 2, oh bikin message ini dong gitu. Terus kalau misalnya dari kelas 2 mau nerusin lagi ke kelas 3 atau balik lagi ke kelas satu, itu tunjukin juga kayak gitu. Terus synchronous message itu dia wait for a reply before the second.
delete message dia kalau di delete itu di silang. Self message dia ke dirinya sendiri. Kalau reply, nah kalau reply itu dia kayak gini, yang kayak gini. Jadi dia open application, device-nya application open, berarti kan itu reply ya, jadi dibales, dia bolak-balik doang. Tapi kalau misalnya sinkronus itu dia yang diterusin. Mana mana sih? Bentar. A synchronous message waits for a reply before the interaction can move forward. Synchronous color continues only when it knows that the receiver has proceeded. Oh iya ya benar. Kalau asinkronus dia nggak usah nunggu reply. Jadi kalau ini, kalau asinkronus itu artinya si interaksi A, misalnya open application. Nah itu tuh nggak selesai di situ, pasti ada lanjutannya. Kalau misalnya open application, apa yang terjadi? Ya nggak bakal mungkin berhenti. Kalian mencet tombol button gitu. Pasti ekspektasi kalian tuh kayak nge-patch sebuah page atau dashboard terbuka. Kalau misalnya dashboard atau page yang nggak terbuka, artinya ya ada yang salah di proses sinkronus itu. Jadi harus ada reply-nya. Tapi kalau asinkronus, dia tuh kayak istilahnya cuman sesuatu yang nggak perlu nunggu reply, kayak ini welcome message, kayak welcome di, selamat datang di eh, ini gitu misalnya, kayak apa ya, kalian buka student portal terus eh, ada tulisan welcome-nya atau gimana, nah kayak gitu itu kan nggak usah nunggu ya. Jadi udah nanti cuman berhenti di situ aja juga boleh kalau asinkronus. Create message mah ya cuman bikin message itu, kayak ini user dia membuat order, create new order, maka si kelas order ini baru terbuat. Activationnya ini nggak gini sih aku sih. Kalau delete message, ya kalau delete message itu misalnya kalian ini kan udah bikin order nih ceritanya, order selesai, bla bla bla, order diterima, artinya si kelas ini selesai gitu, masa 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 hidupnya habis. Tuh. Ini contohnya, ini gampang di ini nih, user membuka aplikasi, device-nya hidup misalnya nih, aktif, terus dia perlu akses webcam misalnya. Berarti dia nunggu ke dirinya sendiri baru aktif lagi, baru nanti nampilin eh, apa, UI atau apa namanya, si tampilan pop-up kayak Zoom nih. Kalian buka Zoom, device-nya tuh loading dulu, loading, autentikasi dan lain sebagainya. Terus dia minta akses webcam, webcam diterima, set 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 set, kebuka. Nah, tunjukkanlah itu kepada si user, set ada nanti webcamnya nyala gitu. Gitu. Ini reply-replyan doang. Terus found message ini kalau si eh, unknown source, sumber tak dikenal ya, ini nggak bakal dipakai sih harusnya di kalian. Tapi kalau contohnya kayak gini ya, user ada membuka aplikasi, akses webcam, set, terus tiba-tiba oh kamera rusak, cepet, hardware failure, terus nanti tampilin apa. Jadi eh, si sequence diagram ini dibikin per skenario-skenario gitu ya, nggak semesti melulu dari awal sampai akhir eh, kalian misalnya kayak dari awal ngebuka aplikasi sampai akhir nutup aplikasi gitu, nggak mesti kayak gitu, jangan salah. Jadi dia bergantung juga berdasarkan skenario-skenario atau use case yang udah kalian bikin gitu, kayak misalnya ngambil uang, membalikan uang kayak gimana, atau negatif skenario kayak membalikan uang tapi terjadi error imbalance gitu, balance-nya kurang atau kayak gimana dan lain sebagainya. Ini lost message itu skenario where a warning is generated. Ya kayak gini, ini juga sama warning.
dan lain sebagainya. Guards, kalau ini kayaknya nggak terlalu, ini udah kompleks ya. Kalian tinggal baca aja sih di sini. Kalau misalnya perlu yang lain. Tapi overall dari sini sih lebih banyaknya ya kayak ada paralel, loop, region. Ini tuh kalian bisa kan yang ngebeda, maksudnya ngebaca si kotak-kotak ini artinya looping di sini tuh berarti dia cuman order distributor regular sama distributor carefulnya doang. Si messenger ini nggak, bukan bagian dari loopnya. Tapi kalau udah ke bawah nih OPT itu apa? Opsional. Nah, dia si message ini artinya dia udah messenger ini dia opsional bagian sini konfirmasi dan sebagainya kayak gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Kalau nggak ada, kalian bikin sequence diagram pakai Draw.io, bikin berdasarkan analisis yang di dalam buatnya sequence diagram menggunakan proses dia dan tanda kembangkan. Kita bikin berapa cai sequence diagramnya? Apa dibebasin Dibebasin sih harusnya, menyesuaikan sama fitur mereka juga. sama fitur ya? Oke. Hmm. Jadi gitu ya guys. Kalian bikin sequence diagramnya sesuaikan sama kebutuhan kalian. Kalau misalnya ada yang nggak perlu dijelasin, ya udah gak usah dijelasin. Tapi kalau misalnya itu bagian dari MVP, main main ini kalian, main apa ya, fitur utama kalian, tuh masukin ke bikinin sequence diagramnya dengan skenario apa gitu. Nah, bikinlah kalau gak harus, kalau bisa jangan jangan aneh-aneh ya bikin kayak kayak gini lah. Ada aktornya, ada ini dan sebagainya. Oke, ada yang mau ditanyain? Gak ada. Absen dulu kali ya, Cai. Absen ya, ditunggu sampai 13.40. Kelamaan nggak, Pak, sampai 40? 13.38. 13.38 lah ya. Oke. Oh iya, panjang si activation ini atau si lifetime ini tuh bebas ya sebenarnya. Nggak usah kalian kayak, oh berapa menit, karena ini mah estimasi aja gitu. Jadi kayak ada kelihatan ini loh. Kayak ini kan dia mengvalidasi diri sendiri ya. Hmm. Ada rentang segini gitu. Nah, itu tuh cuman ngasih tahu kalau oh ini tuh ada butuh waktu buat berkomunikasi dengan dirinya sendiri gitu. Terus kayak ini on search author, terus dia ke bawah dulu dikit baru ngasih message. Nah, itu tuh kayak oh ini perlu waktu loh dari sini sampai sini tuh perlu waktu. Jadi jangan sejajar gini loh kayak on search author set langsung ini itu immediate sekali. Itu keren sekali kalian bikinnya, responsif sekali. Karena kan kalau di nyata sistem itu perlu waktu ya, apa komunikasi dengan diri sendiri. Walaupun kayak misalnya cepat kelihatannya bagi kita, kita pencet tombol pring langsung keluar gitu. Ini kan aslinya dia perlu apa berkomunikasi dengan si dirinya sendiri atau sistem-sistem lainnya buat memunculkan sesuatu yang kita inginkan gitu. Gitu ya. Oke, ini udah 13.38. Udah gak ada lagi yang absen. Ditutup ya. Kalau gak ada, ngapain kita sekarang? Nggak, tunggu dia sampai 13.40 kalau mau nanya. Persiapan buka. Masih jam 2 nih kayaknya. Belum setengah 2 juga.
Atau lu memang puasanya sampai jam 2 ya, Pak Ki? Masya Allah, 14.01. Parah, Pak Ki Mokel. Oke, bentar ya. Hmm, pengen ingetin lagi soal roadmap. Oh iya, ini ya guys, mau ngingetin lagi soal roadmap. Kita tuh udah sampai minggu 7 ya. Ini Object Oriented Design Sequence Diagram. Kita membuat sequence diagram dengan implementasi satu atau dua core use case. Ini minimalnya banget ya. Tapi kalau mau lebih dari ini silakan. Kalian boleh eh, bikin gitu. Nah, untuk minggu depannya lagi setelah UTS berarti ya. Udah UTS ya. Kalian UTS kapan? mulai tanggal 1 April, Bang. 1 April ya? 1 Iya, April. 1 April. Oke, 1 April. 1 April tuh berarti minggu UTS, lanjut minggu 8 itu berarti mulainya tanggal, biasanya 2 minggu kan ya, UTS terus tanggal 15 April ya. Coba kalender mana sih? Iya, Oh, Bang. 15 April terakhir. 15 Aprilan ya. Ya benar, 15 April berarti mulai minggu 8. Nah, minggu 8 tuh kalian udah bikin mockup Lofi-nya kayak gimana? Desain, tahu Lofi kan ya? Yang Crazy Eight itu, yang kalian, aduh, di DPP udah belajar Crazy Eight belum? Udah, Bang, aman. Ya. Oke, aman lah ya. Nah, intinya kayak Lupa gitu. bang, Kalian jelasin ulang memang, bang. hah? Lupa bang, jelasin ulang. Iya, jelasin ulang. Gak mau, gak ada. Kan prerequisite dari ADS adalah DPP. Iya bang, padahal Loh, nggak loh, loh. tahu. Kalian harus sudah tahu. Gak boleh, gak boleh. Kalau kalian nggak tahu, kalian nggak lulus di sini. Enggak bang, bercanda bang. Nah, ya, intinya gitu ya. Crazy Eight doang di sini. Kalian cuma bikin sketch-sketchnya doang. Tuh bebas kalian mau bikin gimana. Mau kayak, tapi nggak ini ya, nggak pakai Figma ya, namanya Lofi. Apa pakai sih, Cey? Nggak lupa. Tergantung, ada yang pakai, ada yang enggak. Kau bukan aspek TPP, Itu baru termasuk bisa. Lofi, tapi Lofi sendiri juga macam-macam. Ada yang kayak abu-abunya aja gitu. Ya, ya, itu dia. Ada yang cuman Yang grayscale kotak-kotaknya. gitu ya, yang kotak-kotak. Ya, ya. Nah, kalian bebas lah. Kalau mau sketch pakai pensil boleh. Kalau mau pakai Figma, yang kotak-kotak doang itu juga boleh. Kayak cuman nentuin di mananya patternnya dan sebagainya. Kayak gitu. Udah, terus apa lagi? Oh iya, guys, karena kan kita minggu depan berarti udah mau lebaran ya. Alangkah baiknya kita saling memaafkan di sini. Ya, mungkin dari gue sendiri, mohon maaf kalau misalnya selama apa sama perpraktikupan ini ADS ada banyak salah atau yang enggak baik yang gue merasa maupun yang tidak gue rasakan, dan sekurang lebihnya gitu juga gue minta maaf, mohon maaf lahir batinnya guys ya. Dari Jaya mungkin ada tambahan. Ya, sama aja sih. Gue juga minta maaf kalau misalnya ya untuk lebaran sih. Jadi kalau misalnya gue ada yang salah atau mungkin gue masih ada yang kurang, gue minta maaf aja. Dan mungkin buat kedepannya bisa lebih baik lagi.
Oke, ternyata sih. Fakih gak dimaafin Fakih. Oh ya paling itu yang buat mock up hi-fi sebenarnya nggak usah sampai prototype gak apa-apa, tapi kalau misalnya mau prototype juga boleh. Tuh, jujur terharu juga jadi. Ya udah, kalau misalnya gak ada yang mau nanya dan udah juga ya ini, gak ada yang mau konsul juga kan ya? Gak ada, ya udah. Kita tutup, tutup udah boleh belum, Cai? Tutup aja. Oke, kita tutup aja praktikum kali ini. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya atau konsul, open kayaknya. Tapi gak tahu ya, soalnya mendekati Lebaran kayaknya lebih fokus pada keluarga daripada kalian. Jadi tunggu aja nanti di akhir fokus mudik. Iya betul, kita fokus mudik guys. Jangan lupakan keluarga kalian di rumah. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Semangat ininya ya ngerjain proyekannya. Mohon maaf lahir dan batin juga. Selamat Lebaran dan berkumpul dengan keluarga di kampung nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Makasih Bang. Yuk, hati-hati ya yang full cam ya.